ngomongin kan, kita ngomongin atau ngebahas tentang masyarakat ya, mempelajari tentang masyarakat. Tapi kalau gue tanya, dari masyarakat itu apa sih yang dipelajarinya gitu? Masyarakat tuh belah mananya gitu yang kita pelajari. Nah, kita kembali ke para founding fathers ya. Menurut Comte, ada yang namanya social statics dan social dynamics di masyarakat gitu. Ini yang perlu dikaji sama sosiolog menurut Comte. Terus, bagi Durkheim, masyarakat itu di dalamnya ada fakta-fakta sosial gitu. Nah, itu yang perlu dikaji atau dipelajari sama para sosiolog gitu. Sedangkan buat Weber, tindakan sosial yang inti gitu dari masyarakat, sehingga itu yang paling penting untuk dipelajari oleh para sosiolog gitu. Nah, tiap istilah ini akan dijelaskan ya di video ini dan video-video selanjutnya gitu ya. Pertama-tama mari kita masuk ke pemikiran Auguste Comte dulu. Oke? Sip. Nah, Comte ngeliat yang pertama ada yang disebut social statics. Di sini gue tandain statics berarti dia tetap gitu ya. Stabil, bisa disebut kayak gitu, stabil. Yang berfokus pada keteraturan di masyarakat pada suatu kurun waktu tertentu. Nah, maksudnya keteraturan itu apa? Order di masyarakat gitu. Sesuatu yang tetap dan stabil di masyarakat. Nah, kalau bahasa sosiologinya adalah struktur masyarakat. Apa sih sebenarnya struktur masyarakat? Nanti di bab berikutnya kalian akan ngomongin tentang struktur masyarakat ya. Yang itu banyak pembahasannya. Nah, gue mau kasih contoh dulu deh. Misalkan kayak gini. Kalian adalah seorang sosiolog ya. Sosiolog. Terus mempelajari, gue pingin cari tahu nih bagaimana keadaan social static, misalkan keadaan masyarakat di masyarakat Majapahit dulu. Boleh dong, nggak cuma seorang sejarawan yang belajar masyarakat zaman dulu misalkan ya. Nah, ternyata zaman dulu tuh kekuasaannya, politiknya itu raja. Raja ya. Dia tuh sifatnya absolut misalkan. Terus posisi sosialnya, maksudnya posisi sosial, kedudukan sosial kalian lebih tinggi atau lebih rendah di suatu masyarakat gitu ya. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan darah. Bangsawan atau bukan gitu kan? Atau rakyat biasa, rakyat jelata ya kan? Kayak gitu. Nah, misalkan kayak gitu. Ini terjadi di masyarakat Majapahit ya kan? Nah, sosial statistiknya kayak gini gitu. Keadaan keteraturan di masyarakatnya kayak gini. Oh, politiknya kayak gini, posisi sosialnya kayak gini. Misalkan ada juga ekonominya agrikultur misalkan ya. Gitu. Perdagangan masih dikit. Nah, terus kalian, udah nih gue bosen mempelajari masyarakat Majapahit, let's say kayak gitu. Gue mau mempelajari masyarakat Indonesia deh. Indonesia sekarang misalkan ya, kayak gitu. Politiknya kayak gimana nih? Ternyata bukan raja lagi, ya kan? Sekarang presidensial gitu ya, presidensial sistemnya. Nah, presidensial harusnya nggak absolut dong, dia harusnya demokratis gitu kan ya. Ternyata ada yang namanya pemilihan umum tiap 5 tahun, terus ada DPR, ada juga lembaga yudikatif segala macam gitu ya, dibagi, nggak semuanya dipimpin sama atau di bawah wewenang presiden gitu ya. Terus posisi sosial gimana nih? Udah bukan darah lagi hari ini ya kan, tapi misalkan berdasarkan apa, skill misalkan ya, skill, terus misalkan ada lagi ekonomi dan sebagainya gitu kan ya, kayak gitu. Terus ekonominya di masyarakat itu kayak gimana? Bahkan sekarang udah masuk ke digital ekonomi gitu ya, ada macam-macam kayak Gojek gitu. Terus ada juga kayak sekarang ini Zenius, kalian belajar secara digital dan segala macam gitu. Nah, ini adalah kondisi social statics di masyarakat Indonesia sekarang gitu. Jadi